Jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Selama itu proses saat menjadi anggota Paskibraka Kabupaten. Nah, dari sisi lain itu ya beliau ini Bang Fajar ini juga setelah proses yang sangat panjang tadi diamanai sebuah jabatan, yaitu pengurus pengurus Purna Paskibraka Kabupaten Pasuruan ya, yang mengomandani ya, yang melopori dari yang proses tadi. Sebenarnya kan lucu. Iya, gimana itu? Proses pemilihan ketua itu lucu. Saya sebenarnya sudah vakum. Vakum lama sudah saya. Jadi habis jadi Paskibraka, kemudian jadi pengurus menjadi PPI. Saya PPI itu aktif hanya dengan bulannya. Setelah itu saya tidak aktif. Setelah saya membawa junior saya untuk menjadi Paskibraka, saya berhasil membawa junior saya untuk menjadi Paskibraka sampai saya ngantarkan sampai dia menjadi sukses dan sampai dia menjadi seorang pengurus. Jadi saya waktu itu punya keinginan masuk di PPI, Purna Paskibraka Indonesia. Jadi saya konsultasi sama junior saya tidak malu, saya mau konsultasi dengan junior saya. Saya ini wajah, saya kan sharing di anak PPI di sekolah. Waktu itu sekitar tahun 2008-2009. Mereka walaupun tidak menganggap saya abang, kebanyakan anak PPI itu kalau manggil seniornya abang. Saya menanggalkan itu semuanya, saya menanggalkan. Saya ketemu dengan junior saya, mungkin saya tidak kenal mereka, dan mereka rata-rata manggil saya nama. Sebenarnya mereka angkatan berapa? Angkatan 2008, angkatan 2009, manggil saya nama. Saya tidak marah dan saya tidak sakit hati. Mungkin itulah stylenya mereka, ya kan? Mungkin dia karena PKKE sudah tidak ada waktu itu kan. PMP tidak pelajaran PMP sudah tidak ada. Iya, makanya akhlaknya tidak ada. Ada yang bisa disebut halentri kan itu ya, kepada senior. Kalau saya sama senior saya abang, saya abang mas. Itu saya seperti wujud saya menghargai beliau, memberikan sebuah pengalaman pada saya. Kalau saya tidak masalah. Itu menjadi sebuah keakraban. Jadi sempat vakum PPI ini ya kan, dimulai dari ketua pertama, kedua, saya yang kedua apa ya? Jadi saya ini angkatan ketiga. Namanya yang pertama itu Bang Aan, yang kedua Bang Faizi, yang ketiga Mbak Triksi. Ini yang jadi sebenarnya Mbak Triksi ini leading saya, leading saya, cuma dia sekolahnya senior saya, dia kakak kelas saya. Si Triksi ini sempat menjadi ketua. Saya itu vakum, ada sebuah permasalahan di sebuah organisasi itu, tapi saya nggak tahu itu karena saya belum berkecimpung. Setelah itu di 2010 ada pemilihan ketua baru. Nggak tahu itu saya sudah akrab sama senior sama yang kurang ajar itu. Tapi tidak apa-apa, saya senang ya kan. Apa-apa. Kalau kita begitu kan udah akrab. Iya betul. Akhirnya pemilihan ketua. Jadi pemilihan ketua itu dirundingkan, dirapatkan. Tidak murni hasil pemilihan atau suara peserta pemilihan waktu itu. Jadi semuanya sudah, yang jadi ketua ini Fajar saja, begitu. Ya. Jadi bukan murni dari ini saya milih ketuanya ini, saya milih ketuanya ini. Nah, jadi memang sudah dibentuk, sudah dirumuskan. Jadi waktu itu ini supaya tidak terlihat, supaya tidak nampak, harus ada 2 calon. Gitu. Saya mendengar, tapi saya tidak ikut di dalamnya. Saya mendengar. Jadi ada 2 calon. Yang mantan atau PPI Jatim waktu itu dari Kabupaten Pasuruan, kemudian saya. Terpilihlah 2 orang. Ya kan? Terpilih karena sudah dirancang. Ya kan? Akhirnya yang dari PPI Jatim itu tadi mengundurkan diri. Memang sengaja.
Saya memundurkan diri menjadi Calon. calon ketua, ya kan, yang saat ini, dan tidak ada paksaan maupun tidak dari pihak manapun gitu kan. Saya nggak mungkin karena saya salah satu-satunya, dan mereka ketua ketua pemilihan dok. Iya. Akhirnya otomatis saya pilihan satu-satunya. Akhirnya jadi, ya kan. Iya. Waktu itu gitu pemilihannya. Sedangkan saya organisasi nol. Ya kan? Saya organisasi nol. Saya ya untungnya semua mengatakan nanti saya bantu. Oke. Nah, ini gimana sanggup? Sanggup. Gitu kan. Walaupun nggak tahu belakangnya. Jadi ketua surat hore. Wah, ketuanya terpilih. Tangan semuanya. Saya ketua, gitu kan. Terpilihlah saya menjadi ketua PPI, ketua PPI 2010, model seperti itu, ya kan. Tapi saya di situ saya ambil garis besar bahwasanya berarti senior saya memberikan mandat itu percaya sama saya. Nah gitu, berarti saya ini orangnya mampu menurut semesta saya. Udah saya lakukan dengan kemampuan saya, ya kan. Terpilihlah itu. Karena kita ini kan kabupaten itu luas, maksudnya ada yang kecamatan sana, ada yang di ujung Bromo kan. Yang menjadi hambatan saya adalah komunikasi waktu itu, info terutama, ya kan. Dan waktu itu cari info itu susah. Belum ada HP ya, belum ada WhatsApp waktu itu kan. Susah. Jadi, kemudian saya masih belum terhubung dengan dinas, ya kan, belum terhubung dengan dinas PPI Mandiri. Guru-guru seperti itu saya sudah dikejar target. Kamu harus gini, kamu harus gini, ketua itu harus gini. Saya cuma gini dok, lah. Dulu itu yang ngajak-ngajak sama itu siapa gitu loh. Nggak gini modelnya, nggak kayak gini, nggak kayak gini. Jangan bikin saya seperti kok seakan-akan saya ditekan gitu loh, enggak, ya kan. Itu awal, ya kan, proses untuk yang awal-awal saya menjabat sebagai ketua PPI. Tapi di situ saya mulai merasakan bagaimana asiknya menjadi ketua PPI, ya kan. Karena terbentuk sebagai ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan tim-tim sukses yang lainnya, seksi-seksi itu kan. Dan waktu itu karena komunikasi yang kurang maksimal, ya kita jarang sekali bertemu itu jarang sekali. Dan ada akhirnya beberapa senior saya menjembatani saya dengan orang dinas. Jadi menjembatani dengan orang dinas. Di situ saya menjalin sebuah hubungan yang baik dengan dinas, ya kan. Sampai saya ini di akhir masa jabatan saya dikasih kantor PPI di Lendik. Dan setiap kali ada acara kabupaten yang berhubungan dengan upacara, saya jadi komandan. Saya jadi komandan upacara. Dan saya selalu tunjukkan kepada junior saya yang waktu seleksi mulai angkatan 2010 sampai 2016, saya tunjukkan bahwasanya yang berdiri di depan kalian ini adalah dulunya lebih buruk daripada kalian yang berdiri di depan saya. Selalu saya mengatakan seperti itu, dan jangan pernah putus asa, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kalian mau berusaha dan berdoa. Itu setiap kali saya seleksi sampai saya di akhir jabatan saya, selalu saya sampaikan seperti itu. Jangan minder karena tidak bisa bahasa Inggris, jangan minder karena tidak bisa baris berbaris, ya. Dan saya selalu menunjukkan kerapian saya, dan saya selalu menunjukkan ketegasan saya ketika saya berbicara di tengah lapangan di hadapan ratusan siswa. Jangan seperti itu. Bahwasanya saya yang dulunya untuk menjadi calon anggota paskibraka itu jauh lebih buruk daripada orang-orang yang berdiri di depan saya saat ini. Saya mengatakan seperti itu. Dan pada akhirnya saya mampu berdiri satu-satunya yang mampu bicara di depan ratusan siswa yang ada di depan saya. Dan mungkin saksinya juga masih banyak. Sampailah akhirnya saya lobby ya kan, di sana. Cuma saya akui di dalam kepengurusan saya banyak kekurangan,
ya, saya yang mengakui. Dan saya mempunyai harapan, ya kan. Tapi saya nggak tahu juga senior saya berpikiran apa tentang saya tidak tahu juga, tapi saya insya Allah senior saya berpikiran baik tentang saya. Di akhir dari jabatan saya itu ada laporan, semua laporan pertanggungjawaban saya kasihkan, dan saya tidak meninggalkan hutang sedikit pun. Uang organisasi saya berikan, saya tidak makan sedikit pun. Kalaupun ada yang saya makan, ada yang saya pakai, itu pun untuk transportasi, wajar, ya kan. Makan pun wajar, tidak untuk foya-foya, tidak. Jadi uang organisasi jelas. Ada yang tujuan uang organisasi itu dibuat dipakai diutang ini dan segala macam. Saya tidak mau bahas tentang utang piutang itu. Yang jelas saya tidak punya utang tentang organisasi, ya kan. Di akhir jabatan saya, karena memang sama ya, di akhir jabatan saya sudah ada calon terkuat, sudah ada, dan saat ini sudah menjadi ketua Paski, ya, ketua PPI tahun ini. Tahun ini itu memang calon terkuat sudah. Ya, tapi saya akui anaknya cerdas, anaknya pandai. Dia pandai dalam birokrasi, dia pandai dalam menjalin sebuah komunikasi dengan dinas. Dengar katanya dia sekarang menjadi anggota DPR. Ya, dengar seperti itu. Dia junior saya. Dia itu angkatan Paskib angkatan 2008. Jauh. Saya 2004, dia 2008. Tahun 4 tahun. Itu. Tapi saya bangga. Saya tidak merasa saya tersaingi. Saya tidak merasa tersingkirkan, enggak. Tapi saya bangga, saya senang dia menjadi panutan dan dia mampu menjadikan PPI ini lebih baik. Sekarang PPI lebih baik karena terlihat dari cara daftarnya saya sekarang online, ya kan. Birokrasi ini sudah bagus, suatu ini sudah bagus, ketua tidak harus turun. Nah, saya dulu karena saya ketua, ya kan. Iya. Saya ditunjuk di kabupaten itu tidak hanya mendampingi ketika karantina, saya juga ditunjuk menjadi pelatih, paskibraka selama saya menjabat. Jadi saya punya sertifikat sebagai pelatih itu 4 atau 5 gitu. Tantangan bahwa bupati yang berbeda-beda. Nah, itu menjadi sebuah kebanggaan saya tersendiri. Sekarang saya ada di Rumah Paskibraka Indonesia, dan di situ banyak sekali saya belajar berbicara. Saya banyak bicara dengan bagaimana saya harus membawa anak buah saya. Saya belum pernah saya marah-marah sama anak buah saya. Kalian itu bodoh, kalian itu ini apa kerjaan? Saya tidak pernah. Saya tidak pernah, karena saya menghargai mereka jauh. Mereka dari Tosari dia harus turun, mereka korban biaya, korban tenaga, korban pikiran. Terus kita mau marah-marah, tidak etis, tidak etis. Kita harus hargai. Setidaknya mereka mau datang itu sudah hormat saya, walaupun mereka di situ tidak apa-apa. Itu luar biasa, apresiasi buat saya, ya kan? Nah, memang program-program saya banyak yang nggak jalan. Entah saya yang lemot, apa tim saya yang nggak mendukung, ya kan? Nggak tahu saya. Mungkin saya, ya kan? Mungkin diri saya yang kurang koordinasi gitu. Ini sempat terjadi permasalahan juga, tapi tidak perlu saya bahas. Itu dari sebuah rahasia organisasi. Setelah itu di akhir jabatan saya, adik saya membawa adik saya untuk menjadi paskibraka di angkatan 2016. Itu tentang sedikit tentang pengalaman saya selama dan saat ini saya menjadi pengurus. Masih pengurus ya. MPO. Apa itu MPO itu? MPO itu Majelis Pertimbangan Organisasi. Tapi tidak pernah muncul. Tapi saya tidak pernah muncul, ya kan? Karena tidak ada kabar. Terakhir itu saya masuk di grup
masuk di grup pengurus dan masuk di grup Purna ya, grup Purna. Jadi saya keluar. Biarkan yang muda-muda lah dan saya sudah nggak ngurusi organisasi lagi ya. Tapi yang jelas sampai saat ini kalau saya mendengar tentang Indonesia, saya mendengar tentang merah putih, jadi saya tidak berkecimpung di situ. Saya mulai mengejar karir. Nah, jujur ya, karena waktu itu saya dididik seorang militer, jadi saya harus jadi militer gitu. Nah ini nanti ada pesan saya untuk calon-calon paskibraka ini ya kan. Di ending saya hidup di kalangan militer waktu itu masa karantina, jadi saya dibentuk militer dan jiwa saya waktu itu sudah ini militer ya kan. Nah setelah itu saya selesai lulus sekolah, saya sudah potongan militer, orang melihat saya marinir ya kan. Kemudian saya diajak gabung salah satu teman itu di dunia outbound. Saya mengenal di dunia outbound. Di dunia outbound itu sebagai pemandu outbound, dan mereka harus berpenampilan seperti militer, ditambahin seperti itu. Akhirnya saya tambah menjadi ya, menjadi militer. Untungnya saya tidak stres itu aja, maksudnya nggak gadung ya kan. Itu akhirnya pakaian gitu, pokoknya di bawah militer saya senang. Seperti yang saya pakai ini 511. Ini 511 ini militer. Tactical series ini ori. Iya. Jadi sampai sehari saya senang dengan aksesoris militer itu, saya senang. Ya kan? Sebagai apa ya, kecintaan saya pada negara saya. Sebagai jiwa bela negara. Saya dulu ikut bela negara di kawasan militer. Setelah itu saya ikut dunia outdoor. Akhirnya saya waktu itu usia saya masih ikut di pendaftaran militer. Jujur saya daftar di militer itu sudah 10 kali. Saya daftar di militer 10 kali, darat, laut, udara maupun polisi sudah. Tapi alhamdulillah nggak lolos. Alhamdulillah nggak lolos. Alhamdulillah nggak lolos. Ini saya nggak lolos. Saya sudah ditelanjangi di mana-mana, ya kan. Dan nggak punya kemaluan sudah. Nggak punya malu maksudnya. Ditelanjangi di mana-mana, nggak lolos. Memang takdir saya tidak di situ. Soalnya kalau saya ditakdirkan jadi tentara waktu itu, mungkin saya arogan. Arogan. Mungkin emosional saya akan bertambah. Gitu. Kemudian saya harus beralih, tidak mungkin kalau saya di militer. Tapi masih berjiwa militer. Kalau di kereta api, kalau naik bus, nampak militer, kadang tidak ditarik. Akhirnya saya putuskan kuliah menjadi seorang guru. Akhirnya saya jadi seorang guru. Di militer waktu itu sudah nggak lolos, jadi saya sudah ditelanjangi di mana-mana ya kan, ditelanjangi waktu seleksi ya, nggak jadi saya putuskan kuliah, saya jadi guru, dan saya melanjutkan di dunia pariwisata, ini menjadi seorang pemandu outbound. Mulai nol saya ikut outbound itu sampai saat ini ya kan? Sampai saat ini, dan saya alhamdulillah sekarang saya punya warung ya kan? Ini warung saya. Nanti bisa direview ya, nanti. Kalau teman-teman calon paskibraka atau purna paskibraka yang mau sharing dengan saya, warung saya terbuka 24 jam. Warung saya senang sekali saya berbagi. Tidak harus beli di sini ya. Kita sharing di sini tentang paskibraka. Silakan datang ke sini. Jadi itu ini sekilas tentang pengalaman saya, perjuangan saya, senang dan dukanya saya di paskibraka dan juga di purna paskibraka Indonesia. Ini mungkin itu.